Tao Te Ching yang diterjemahkan sebagai Kitab Jalan adalah sebuah kitab suci Cina. Konon tradisi mengatakan bahwa buku itu ditulis sekitar 600 sebelum Masehi oleh seorang bijak bernama Lao Zi, guru tua catatan penjaga di pengadilan kaisar dari dinasti Zhou. Tao Te Ching adalah manual klasik kebajikan pada seni hidup dan salah satu keajaiban dunia. Tao Te Ching adalah salah satu buku paling banyak diterjemahkan di dunia. Dalam 81 bab singkat, Tao Te Ching terlihat pada keadaan dasar yang hidup dan memberikan saran yang mengajarkan keseimbangan dan perspektif, semangat tenang dan murah hati. Buku ini adalah tentang kebijaksanaan dalam tindakan. Hal ini mengajarkan bagaimana untuk bekerja untuk kebaikan dengan keterampilan usaha yang datang dari yang sesuai dengan tahu prinsip dasar alam semesta dan berlaku sama untuk pemerintahan yang baik dan cinta untuk membesarkan anak, bisnis, dan ekologi. Tao biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai jalan di depan, jalan depan, atau hanya jalan. Istilah ini digunakan oleh semua filsuf Cina, termasuk Konfusius, Mencius, Mozi, legalis, dan lain-lain, memiliki arti khusus dalam konteks Taoisme, di mana ia menyiratkan proses penting unamabel alam semesta. Te memiliki perkiraan Inggris setara dengan kebajikan atau kebenaran. Te dapat membawa konotasi yang sama dalam bahasa Cina bahwa kata kebajikan tidak dalam bahasa Inggris, yaitu baik itu bisa berarti kebajikan dalam arti kebajikan moral, atau juga bisa berarti kebajikan dalam arti bahasa Inggris yang agak kuno dari kekuatan yang melekat, seperti dalam kebajikan penyembuhan tanaman. Ching berarti kitab suci, buku besar atau ajaran. Jadi, Tao Te Ching dapat diterjemahkan sebagai firman jalan dan kebajikan itu buku besar jalan dan power. Ya, doktrin path dan kebajikannya, dan lain-lain. Tao Te Ching adalah buku singkat dari sekitar 5.000 karakter Cina yang memiliki 81 bab singkat dan memiliki 2 bagian. Satu adalah Qing Tao yang merupakan bab 1-37. Bagian 2 adalah Tai Ching yang merupakan bab 38-81. Berikut inilah isi kitab suci Tao Te Ching, bab 1-81. Bab 1, Sifat Tao yang Maha Besar. Tao yang dapat dibicarakan bukanlah Tao yang sebenarnya dan yang abadi, dan nama yang dapat diberikan bukanlah nama yang sejati. Tiada nama itulah kondisi permulaan terjadinya langit dan bumi setelah ada. Nama itulah induk dari segala benda, maka dengan selalu meniadakan keinginan melihat kegaiban Tao dengan kemauan yang sungguh-sungguh, dapatkah orang menyelami buah bekerjanya? Tao, keduanya ini adalah sama, hanya namanya saja yang berbeda. Dua-duanya dikatakan gaib, sekali lagi gaib dan pintu dari segala kegaiban. Bab 2, Hidup sesuai dengan Tao. Di dunia ini, segala sesuatu yang indah dan baik bila mana telah diketahui oleh manusia. Di samping itu, pasti ada yang buruk dan jahat. Setelah kebajikan diketahui manusia sebagai kebajikan, tentu muncul ketidakbajikan atau kejahatan, maka timbullah keseimbangan. Ada dan tidak ada, terjadilah saling keterkaitan antara sesuatu yang sukar dan mudah. Perbandingan antara panjang dan pendek, antara tinggi dan rendah,
suara tinggi, dan suara rendah memiliki keselarasan yang di depan dan yang di belakang saling mengikuti. Maka dari itu, orang suci berada dalam kedudukan tidak berbuat, memberikan pelajaran dengan tanpa berkata, bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan segala makhluk dengan sewajarnya, menghidupi segalanya tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya, berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya, oleh karena mengakui tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak kehilangan apa-apa. Bab 3. Pemerintahan negeri atas dasar Tao. Jangan membanggakan kepandaian agar tidak menyebabkan rakyat berebut dan bersaing. Jangan membanggakan atau memuliakan benda-benda langka dan yang sulit didapat agar tidak menimbulkan nafsu berakyat untuk mencuri. Jangan memperhatikan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu serakah agar rakyat tidak kalut. Seorang raja yang budiman mempunyai cara memerintah negeri dengan senantiasa berdaya upaya melemahkan pikiran rakyat untuk hidup mewah dan meniadakan nafsu serakah, nafsu kejahatan, sebaliknya membuat perut mereka kenyang dan membuat tulang-tulang mereka kuat. Senantiasa berusaha agar rakyat tidak berpengetahuan rendah, tidak timbul nafsu serakah dan angkara murka, walaupun di antara mereka ada yang mengerti tipu muslihat, tetapi tentu mereka tidak berani karena dalam suasana yang tentram dan kehidupan yang sederhana, pengaruh kejahatan akan musnah. Melakukan kebajikan tanpa berbuat, yaitu sesuai dengan pribadiannya, dengan tanpa memakai keinginan dan sang aku ikut bekerja. Dengan demikian semua akan teratur dengan baik dan sempurna. Bab 4. Kegaiban Tao. Walaupun dituang dan digunakan terus-menerus, Tao tak bisa habis, sebaliknya diisi sebanyak-banyaknya pun tidak bisa penuh, bagaikan air sungai yang tak dapat dijajaki. Ia adalah sumber segala benda, menumpulkan ketajaman dan menyelesaikan kekalutan, membuat kesadaran segala kegemilangan menjadi serupa debu. Bentuk suram samar-samar tidak nyata, bagaikan tenggelam di dalam air yang dalam. Akan tetapi di dalamnya nyata ada intisari dari suatu hukum yang amat sempurna. Aku tidak tahu anak, siapakah Tao itu? Rupanya ia sudah ada lebih dahulu.